Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Pendeta Mulyadi Firmanto sebagai pengawas yayasan. Yang saya hormati juga kepada kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP, Miss Maria, Ibu Sri, dan Mr. Omri, dan juga seluruh Dewan Guru, dan juga orang tua murid, dan tidak lupa yang saya kasihi siswa-siswi dari jenjang playgroup, TK, SD, sampai SMP. Haleluya. Pada pagi hari ini kiranya kita mengucap syukur karena di dalam keterbatasan yang ada kita tetap bisa memberikan satu pelayanan dalam pembelajaran secara jarak jauh sampai akhirnya di hujung akhir tahun ajaran 2019-2020 kita bisa mengakhirinya dengan pimpinan pada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini juga dengan segala keterbatasan kita bisa menutup tahun ajaran 2019 sampai 2020 ini dengan sangat baik. Dan sebelum saya akan memberikan satu khotbah gitu ya sebagai penutup daripada tahun ajaran 2019-2020, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapak, terima kasih untuk pimpinan Tuhan selama 1 tahun pembelajaran ini. Kayak boleh terus dipimpin oleh Tuhan di dalam segala keterbatasan yang ada. Kami berdoa mohon belas kasihan daripada Tuhan untuk bangsa kami secara khusus. Kiranya Tuhan dengan wabah pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Kami mohon Tuhan juga berbelas kasihan pada setiap kami orang tua murid. Yang mungkin kami semua Tuhan berdampak Tuhan dalam setiap mungkin pekerjaan, ekonomi, dan juga untuk setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan yang harus bertahan Tuhan sampai hari ini. Saya bersyukur kalau hari ini Tuhan begitu baik sampai hari ini kami boleh menyelenggarakan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kiranya juga memberikan berkat anugerah pada Tuhan untuk kami boleh terus iman kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpin jam ke depan kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengar doa kami. Amin. Nah, baik, pada pagi hari ini Mister akan baca 3 ayat saja yang terambil dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dan juga 8 serta 9. Mister akan bacakan buat setiap kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, seringkali kita lupa bahwa di dalam kehidupan kita, orang tua kita itu sebagai guru. Nah, mungkin hari ini dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan kita menyelenggarakan studi atau pembelajaran di rumah saja. Dan siapa yang menjadi guru daripada siswa-siswi semua? Tentu orang tua kalian, bukan? Selain daripada guru yang dari jarak jauh di rumah saja menyampaikan materi, menyampaikan satu pembelajaran, tetapi siapa yang membimbing secara langsung? Bukankah papa dan mama kalian? Nah, seringkali anak-anak lupa bahwa papa dan mama mereka adalah guru. Mereka hanya melihat bahwa papa mama mereka adalah papa yang bekerja mencari nafkah, mama yang membersihkan rumah, yang membereskan masakan gitu ya, dan kebutuhan rumah yang ada di rumah saja. Jadi mereka hanya berpikir bahwa kalian semua siswa-siswi peserta didik gitu ya, hanya melihat bahwa orang tua sebagai hal-hal yang demikian. Itu nggak beda jauh. Kalau kalian berpikir demikian, berarti kalian selama ini sebagai siswa, sebagai peserta didik, sebagai anak gitu ya kan, hanya memandang ayah kamu, papa kamu sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang harus menerima upah gitu ya. Bukan sebagai orang tua. Dan kamu memandang sebagai mamah kamu, orang yang siapkan makanan buat setiap keperluan kamu, kebutuhan kamu, mungkin ngurusin rumah tangga juga, beresin rumah, lain sebagainya. Ini nggak beda jauh dengan kamu sepertinya menempatkan mamah kamu ini sebagai seorang pembantu rumah tangga. Dan ini sangat sedih. Mister sebagai orang tua gitu ya, juga sedih kalau misalnya ternyata anak-anak Mister misalnya menganggap Mister sebagai karyawan yang bekerja menerima upah gitu kan.
lalu mencukupkan kehidupan rumah tangga, kebutuhan anak-anak gitu ya. Jadi kita seringkali lupa. Mister hari ini, pagi hari ini mengingatkan bahwa orang tua kalian adalah guru. Kalau hari ini kita sudah sadar betul gitu ya di dalam wabah COVID ini, yang turun tangan secara langsung menuntun dan mendidik kalian semua adalah papa dan mama kalian. Dan kalian harus sadar, sebagaimana kalian begitu hormat kepada guru yang ada di sekolah. Tapi seringkali, misal banyak curhatan daripada orang tua. Kalau anak di rumah, Pak, anak saya kalau di rumah diajarin nama saya, nggak mau denger, Pak. Kalau misalnya diajarin gitu kan nama saya, maunya bawaannya berantem, Pak. Nggak pernah mau taat. Heran. Kalau di sekolah sama gurunya, pegang telepon misnya ya, telepon misternya ya, wah langsung buru-buru tuh. Heran. Nah ini seringkali mengapa demikian? Karena kalian belum menyadari bahwa sesungguhnya orang tua kalian adalah guru. Jadi kalian juga harus hormati sebagaimana kalian menghormati kami yang ada di sekolah sebagai guru. Kalau misalnya papa mama sebagai orang tua kamu di rumah, dan orang tua kamu di sekolah itu adalah bapak ibu guru kalian, dan ini kan juga orang tua, cuman bedanya di sekolah. Nah begitu pun sama di rumah, papa mama kalian juga sebagai guru yang harus kamu hormati, memberikan penghormatan juga sama sebagaimana kamu menghormati bapak ibu guru di sekolah. Ini nggak boleh dipindah-pindahkan. Nah, Mister nggak mau sampai kalian peserta didik di sekolah Kristen Haleluya gitu ya, tidak mencerminkan hal demikian. Pagi hari ini Mister mau mengingatkan buat setiap kita, sadar sekarang bahwa papa mama kalian bukan seorang karyawan, bukan seorang pembantu, tetapi mereka seorang guru yang layak menerima hormat daripada kalian. Kalian juga harus sadar bahwa tanpa mereka, hari ini mungkin kalian tidak bersekolah. Tanpa mereka bersusah payah, mungkin hari ini kalian tidak bisa mendapat nilai yang baik. Dalam wabah COVID-19 ini, Mister melihat bahwa banyak hal yang begitu luar biasa yang Mister ada satu momentum menyadarkan kalian sebagai peserta didik, siswa-siswi, anak-anak. Kalian harus sadar bahwa orang tua kalian itu adalah guru yang paling hebat. Bukan kami yang ada di sekolah. Mereka yang juga sudah bersusah payah bekerja, mengurus rumah tangga, beres-beres, masak, plus ngajarin kamu sekarang. Ngajarin kamu. Luar biasa bukan papa mama kalian? Biarlah mulai hari ini kita benar-benar kebenaran firman Tuhan. Permulaan daripada pengetahuan takut akan Allah. Jadi ketika Anda dan saya, siswa-siswi secara khusus gitu ya, Mister nggak mau kejar sekarang yang namanya akademisi. Bukan berarti akademisi tidak penting, nilai tidak penting, bukan. Ada hal yang lebih penting. Ketika kamu di dalam iman kamu sebagai pribadi, tidak memiliki karakter di dalam kehidupan kamu sebagai pribadi ya. Untuk apa? Kamu punya nilai tinggi, nggak hormat sama papa mama. Percuma bukan? Jikalau demikian, untuk apa nilai 9, nilai 100 bahkan? Nilai A mungkin, A+. Jikalau kalian semua tidak menyadari bahwa sebenarnya ada poin paling penting, yaitu karakter. Attitude, sikap kamu, bagaimana kamu menyikapi. Apakah kamu menaruh hormat yang tinggi kepada orang tua kalian, sebagaimana kalian taruh hormat tinggi buat bapak ibu guru kalian. Seringkali jangan sampai dibalik-balik. Mister pengen kita semua ini benar-benar menyadari bahwa percuma kalau kita tidak takut akan Tuhan. Ini poin penting. Takut akan Tuhan bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dari setiap orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Mister berharap kalian kalau pintar, kalau tidak menyerahkan kepada Tuhan atau tidak takut akan Tuhan, semua sia-sia. Mister ambil satu gambaran gitu ya. Misalnya kalian ini sudah pintar gitu ya, dapat nilai perfect A gitu, A+ bahkan dan 100 gitu ya. Lalu kalian menjadi sombong gitu ya.
Kalian tuh sudah mulai melecehkan atau merendahkan orang lain. Apakah nilai A itu kamu bangga dengan nilai A demikian? Mister nggak bangga jikalau ada anak yang pintar nilai 100 tapi attitude-nya 0 besar. Mister nggak bangga dengan anak-anak dapat nilai A plus gitu ya. Kalau misalnya secara attitude itu dapat nilai E paling bawah. Mister berharap kita semua benar-benar harus takut akan Tuhan. Karena nanti kepintaran itu Tuhan akan taruh. Tuhan akan beri hikmat buat setiap kita. Belakangan ini kita diuji takut akan Tuhan. Gimana cara mengujinya? Bukankah sekarang kita belajar di rumah? Bukankah tidak ada satu guru pun yang datang ke rumah kamu untuk melihat apakah kamu mengerjakan itu sendiri atau kamu dibantu oleh orang lain atau dikerjakan tugas kamu, segala sesuatu dibantu oleh orang lain yang bahkan orang lain yang mengerjakan. Mungkin guru bimbel kamu dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Kita diuji apakah kita secara pribadi memiliki attitude, karakter, takut akan Tuhan. Di sini kita diuji kejujuran. Nilai yang paling mahal gitu ya. Ada seorang sahabat mengatakan kepada Mister, kejujuran itu mahal. Benar, kejujuran mahal. Karena susah sekali cari orang yang jujur, memiliki attitude. Mahal. Tetapi sebenarnya untuk mendapatkannya cuma-cuma, gratis atau murah. Kenapa Mister bilang gratis atau murah? Karena jujur itu cuma satu, takut akan Tuhan. Kalau Anda dan saya tahu takut akan Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita semua akan berubah. Kita sadar kita bukan siapa-siapa, maka kita nggak sombong. Kita sadar ketika saya menjadi orang yang pintar, itu semua karena Tuhan berikan buat saya. Maka kita rendah hati. Maka kita nggak berani macam-macam. Maka kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Tuhan sudah kasih saya talenta begitu luar biasa untuk menjadi anak yang pintar, yang bisa mengetahui dengan lebih cerdas dari orang-orang yang lain gitu ya. Sekarang begitu saya sudah pintar, sudah cerdas, sekarang ngakalin orang lain, bodohin orang lain, kibulin orang lain, bohongi orang lain, tipu orang lain. Untuk apa? Untuk apa kepintaran itu semua? Tuhan harus benar-benar kita sadar bahwa Dia ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka inilah iman kita. Kita diuji belakangan ini. Mister berharap kita semua benar-benar memiliki satu pengertian yang baik. Ketika kita takut akan Tuhan, lihat nanti, Tuhan akan tambahkan kepintaran, hikmat. Mister nggak mau ya, nanti kesaksian makin panjang itu, banyak kesaksian hidup. Kalian bisa apalagi di dunia digital, banyak sekali. Orang-orang yang nothing segala macam. Tapi karena dia tekun, mau belajar, kerjakan sendiri, mandiri begitu rupa. Dia memiliki satu pengertian, pengetahuan yang mendalam. Masa depannya, yang gak usah ditanya ya, cerah tentunya. Mister mau kalian juga memiliki satu pengertian demikian. Belajarlah hari ini, mungkin di kedepannya juga kita akan belajar jarak jauh. Belajar untuk jujur, belajar untuk mandiri. Ini poin paling penting. Bukan berarti nilai tidak penting, Mister nggak bilang begitu. Percuma nilai bagus, attitude-nya nggak ada. Percuma tugasnya rapi, semua dapat nilai perfect, tapi attitude-nya nggak ada. Yuk, mari. Hidup ini, masa depan kamu ini, apa yang kamu kerjakan hari ini, itu menentukan masa depan kamu. Kalau sampai sejak dini aja, waktu dunia sekolah misalnya, kamu sudah tidak jujur, kamu sudah tidak mau mandiri, kamu tidak mau dibangunin orang tua, susah sama sekali. Tidak mau dibangunin. Tidak mau selalu membangkang gitu kan. Suruh tulis, ada tugas nih, yuk diajarin orang tua, tidak mau. Ingat firman Tuhan, Amsal 1 ayat 8 dan 8 dan 9. Misal akan bacakan ulang. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini ada dua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu, kalian harus dengar. Dia ini guru, pengajar kalian. Mungkin 24 jam ada bersama-sama dengan kalian di dalam rumah saja. Kami terbatas. Hanya berapa jam untuk bisa bertatap muka lewat via digital seperti ini. Tapi mereka selalu ada buat kalian. Bukan hanya mengajar pelajaran secara akademisi.
Tetapi mereka mengajar pelajaran yang tidak diajarkan oleh sekolah. Yaitu apa? Hidup. Bagaimana kalian hidup. Mereka sudah hidup lebih lama, lebih panjang dari kalian. Mereka sudah memiliki pengalaman-pengalaman, sudah banyak makan garam. Orang tua kalian akan mengajarkan, hati-hati kalau berteman dengan ini, hati-hati kalau berteman dengan teman yang seperti ini. Orang tua kamu akan cerita, yang mungkin gak diajarkan di sekolah, yang gak diajarkan secara akademisi, tapi ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh kedua orang tua kalian, yaitu belajar hidup kalian seperti apa, kejamnya hidup, bagaimana nanti kamu mengantisipasi dalam hidup ini, apa yang terjadi. Dia akan ceritakan, karena mungkin hidup tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan, sesuatu yang enak segala macam, ngeri. Dia akan ceritakan kejamnya dunia, supaya kamu bijaksana di kemudian hari. Ini pelajaran yang mungkin gak ada di sekolah, yang dia ada di kelas kamu, di ruang kelas kamu. Tapi itu yang mereka ajarkan. Maka Mister bilang, orang tua kalian, papa mama kalian adalah guru yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan mereka. Dengar baik-baik, jangan pernah sia-siakan ajaran mereka. Karena ini penting buat setiap kalian. Mister lanjutkan untuk ayat ke-9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kalau misalnya kita tahu ya di waktu pernikahan gitu ya, kita tahu bahwa mempelai wanita khususnya gitu ya, bersolek, berdandan begitu rupa, pakai hiasan kepala gitu ya, bak seorang putri pakai kalung begitu rupa, ingin terlihat cantik gitu ya kan, harus lebih cantik dari biasanya, kelihatan begitu seperti bidadari gitu ya, kelihatan molek seperti itu, lebih cantik seperti itu. Jadi kecantikan itu harus ada di dalam mempelai wanita pada saat itu karena dia sedang menikah. Maka semua sorotan mata ada pada mempelai wanita tersebut. Sama seperti dalam hidup. Kalau Anda dan saya tidak pernah menata hidup Anda, sesungguhnya yang menata hidup Anda menjadi lebih cantik gitu ya dalam hidup, itu orang tua kalian yang menaruh hiasan kepala lewat ajaran-ajarannya di kepala kamu. Sebagaimana mempelai wanita diberikan mahkota hiasan kepala, dia terlihat seperti putri. Ajaran daripada kedua orang tua kalian seperti itu. Dia taruh supaya kamu benar-benar kelihatan cantik. Ini bukan berarti kalau yang cowok nggak cantik kan harus ganteng, Mister. Nggak demikian. Maksud Mister dalam hidup, papa mama kamu sedang menata hidup kamu supaya hidup kamu ini benar-benar mewah, benar-benar baik dalam masa depannya, cerah begitu rupa, salah seperti kalung dipakai, menata hidup kamu supaya hidup kamu di masa depan yang akan datang memperoleh masa depan yang cerah. Mister yakin hari ini orang tua murid sepakat dengan Mister, kalau kita sebagai orang tua pingin anak-anaknya lebih baik hidupnya daripada kehidupan papa mamanya saat ini. Itu cita-cita mereka. Maka mereka berjuang begitu rupa menata hidup kalian semua. Supaya kamu tidak mengalami satu kepahitan yang kami alami sebagai orang tua. Supaya kamu hidup lebih baik daripada kehidupan orang tua saat ini. Dia tidak mau melihat kamu susah begitu rupa. Maka gak apa-apa. Papa mama susah supaya kamu tidak hidup susah. Baik kan? Pikir baik-baik. Kalau hari ini kamu masih tidak menghormati atau mendengar perkataan papa mama kalian, hari ini juga kalian minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf sama papa mama kalian. Sedih mereka ketika mereka berjuang begitu rupa, mereka capek-capekan cari duit, mereka capek-capekan masak, mereka bangun lebih pagi dari kalian untuk mempersiapkan segala sesuatu buat kalian. Terus kalian gak mau makan. Terus kalian gak mau belajar. Kalian gak menghargai begitu rupa. Bisa sebagai orang tua juga sedih melihat seperti itu kalau anak yang demikian. Mister juga sedih sebagai guru dan dewan guru lainnya. Sedih kalau peserta didik kita. Kalian juga anak-anak kami.
kalian gak menghargai begitu rupa. Mereka berjuang begitu rupa, kamu gak tahu. Capeknya mereka, lelahnya mereka. Mereka mengantuk pun mereka tahan begitu rupa. Papa kalian mungkin bekerja udah capek, pegel luar biasa pun mereka masih tahan buat kalian. Bahkan pulang malam. Supaya kalian bisa tetap bersekolah. Supaya kalian bisa menikmati dan tidak mengalami sesuatu yang pahit yang papa mama kalian terima. Kalian nggak pernah melihat itu satu pengorbanan yang luar biasa. Minta ampun sama Tuhan, minta maaf kepada papa mamanya. Hari ini juga. Kamu besok mungkin akan ambil hasil pembelajaran kalian. Kalian akan lihat nilai. Nilai itu sebatas angka atau tulisan. Walaupun nilai kamu tidak sebagus nilai-nilai teman yang lain. Tapi jikalau kamu ini memiliki attitude menghargai, menghormati orang tua, Mister percaya, papa mama kamu sudah senang. Mister percaya papa mama nggak akan suka, nggak akan senang lihat nilai 100, nilai dapat A+, tetapi tidak menghormati papa mamanya. Tidak menghormati mereka semua. Mereka nggak suka itu. Mereka suka kalian memiliki penghormatan. Menghormati mereka, menghargai mereka. Taat kepada mereka. Mereka senang. Mereka nggak lihat lagi nilai kamu berapa. Itu menjadi semangat buat setiap papa mama kalian untuk bekerja lebih lagi. Untuk melayani kamu lebih lagi. Mempersiapkan kamu lebih lagi. Menyongsong masa depan kamu yang cerah di kemudian hari. Yang mereka tidak mau kalian mengalami hal yang mereka alami. Kepahitan, penderitaan yang mereka alami. Kesulitan, kesusahan yang mereka alami. Mereka pingin kamu hidup jauh lebih baik dari mereka. Itu tujuan mereka. Itu tujuan orang tua murid. Tidak ada orang tua murid yang pingin anaknya nanti gitu yang masa depan bodoh amat, suram, lain sebagainya. Bodoh amat membiarkan kamu. Tidak ada. Tidak ada. Sampai hari ini, Mister berharap kalian tetap semangat melayani Tuhan. Dengan apa? Taat kepada orang tua. Bentuk kamu melayani Tuhan. Mister berharap pada pagi hari ini, renungan singkat ini bisa memberikan satu pemikiran. Supaya setiap kita benar-benar sadar bahwa Mister juga sadar kami Dewan Guru terbatas. Jangan lupa takut akan Tuhan. Kamu harus belajar mulai hari ini benar-benar takut akan Tuhan. Bukan takut yang seperti engkau melihat hantu, bukan. Takut akan Tuhan lebih kepada hormat. Sadar saya bukan siapa-siapa. Tuhan tolong saya. Yang berharap pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong papa mama. Takut akan Tuhan. Ini semua akan membentuk karakter kamu. Jauh menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Karakter itu dibangun. Ya, nggak disulap, nggak dibeli. Kalian dengar materi ini lalu menjadi pribadi yang menjadi karakter. Ya kan? Tidak. Karakter itu dibangun. Hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari. Sehingga kamu menjadi pribadi yang berkarakter. Mister akan akhiri sesi pagi hari ini. Mister ingatkan, jangan lupa setelah ini minta ampun sama Tuhan. Minta maaf buat papa mamanya. Hargai papa mamanya. Masuk di tahun ajaran baru. Mungkin kita masih PSBB, masih social distancing, masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Belajar di rumah saja. Taat, hormati, hargai mereka sebagai guru yang juga berjuang buat kalian. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan mereka. Lelah mereka, ngantuk mereka, capek mereka. Dengar baik-baik. Biar kalian menjadi pribadi yang berkarakter. Setelah ini, Mister berharap kalian peluk orang tua kalian, papa mama kalian.
Kamu saya thank you buat mereka. Tanpa mereka hari ini kamu nggak ada. Tanpa mereka hari ini kamu nggak bisa nikmati yang sekarang kamu bisa nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan yang kau berikan buat setiap kami. Selama sepanjang tahun ini kami boleh akhirnya mengakhiri tahun ajaran 2019 sampai 2020 ini. Karena pimpinan pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila mana seringkali kami dalam kehidupan kami, terlebih lagi semasa COVID, anak-anak siswa-siswi yang begitu membangkang Tuhan, yang tidak mau taat. Berkati mereka Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Dan kami para pengajar Tuhan, sebagai guru, orang tua, murid. Kami benar memiliki kesabaran untuk bisa melayani anak-anak kami dengan begitu baik. Kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Hanya kebaikan daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, yang terbatas ini. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami oleh karena perkataan Allah yang kekal turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat setiap pengawas di yayasan, staf, dan juga dewan guru, dan orang tua murid serta siswa-siswi semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat berjaga-jaga gitu ya kan, untuk kita tetap sehat di rumah dan juga menjaga jarak, dan juga untuk new normal. Dan siap-siap kita menyambut tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap semangat, Tuhan memberkati.